Halo Bunda Rosa dan rekan-rekan semua, perkenalkan saya Ai Aprilia Desire dengan NIM 5522412010. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari modul 8 dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran Strategi yang dibimbing oleh Ibunda Rosmawati. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan yang akan kita kulik dalam presentasi ini adalah marketing public relation, strategi peranan aktivitas dan alat MPR, personal selling, pemasaran online maupun offline, dan perbedaan antara komunikasi produk dan jasa. Public relation menurut Oliver 2007 adalah manajemen reputasi organisasi. Relation mengidentifikasi persepsi yang dipegang oleh organisasi dan memberi informasi mengenai kinerja organisasi kepada semua audiens yang relevan. Public relation menyangkut pengembangan reputasi yang pantas untuk sebuah organisasi yang didasarkan pada kinerja. Reputasi ini tidak harus baik, tetapi hanya yang pantas diperoleh organisasi ini. Marketing public relation secara garis besar merupakan suatu kesatuan antara marketing dan public relation dalam upaya mencapai tujuan perusahaan untuk memasarkan produk, baik jasa atau barang, sekaligus sebagai upaya meningkatkan laba serta citra perusahaan. Adapun tujuan dari MPR itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, membangun hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Konsep marketing public relation dicetuskan pertama kali oleh Thomas L. Harris dalam bukunya Marketer Guide to Public Relation. Harris menegaskan bahwa public relation merupakan proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi atau penyebaran informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dengan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan para konsumen. Alat-alat utama MPR antara lain ada terbitan. Biasanya perusahaan sangat mengandalkan bahan-bahan yang diterbitkan untuk menjangkau dan mempengaruhi pasar sasaran. Bahan-bahan ini mencakup brosur, artikel, majalah perusahaan, laporan tahunan, bahkan ada bahan-bahan audiovisual. Yang kedua ada acara. Biasanya perusahaan dapat menarik perhatian pada produk-produk baru atau kegiatan-kegiatan perusahaan dengan menyelenggarakan acara khusus seperti seminar, tamasya, pameran, kontes, dan kompetisi. Yang ketiga ada pemberian dana sponsor. Perusahaan dapat mempromosikan nama perusahaan dengan mensponsori misalnya pertandingan olahraga dan acara budaya dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang keempat ada berita. Salah satu tugas utama humas ini untuk menemukan atau menciptakan berita yang menguntungkan tentang perusahaan, produknya dan orang-orangnya, dan yang mengupayakan agar media menerima siaran pers dan menghadiri konferensi pers. Yang kelima ada ceramah. Makin perusahaan yang menjawab dengan tangkas pertanyaan-pertanyaan dari media atau memberi ceramah dalam perhimpunan perdagangan atau penjualan, dan penampilan ini dapat membangun citra perusahaan tersebut. Yang keenam ada kegiatan layanan masyarakat. Biasanya perusahaan dapat membangun atau menyumbangkan uang dan waktu untuk tujuan-tujuan tertentu. The last but not least ada media identitas. Biasanya perusahaan membutuhkan identitas visual yang langsung dikenal masyarakat. Identitas visual tersebut terdapat dalam logo perusahaan, alat tulis, brosur, formula bisnis, dan lain-lain. Promosi personal selling. Personal selling merupakan pemasaran produk atau jasa di mana penjual bertemu langsung dengan pembeli untuk menjajaki prospek
Hal ini yang dipersiapkan dalam kegiatan personal selling sebagai bagian metode pemasaran adalah insentif yang diberikan kepada tenaga penjual yang layak berdasarkan keterampilan yang dimilikinya atas kemampuan untuk membujuk calon konsumen untuk membeli. Personal selling itu adalah bentuk komunikasi langsung antara seorang penjual dengan calon pembeli, person to person. Penjual berupaya untuk membantu atau membujuk calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. Personal selling melibatkan kontak langsung antara penjual dan pembeli, baik secara tatap muka maupun melalui alat telekomunikasi. Melalui interaksi secara langsung ini, maka pihak penjual dapat melihat atau mendengarkan respon pembeli. Penjual dapat langsung memodifikasi informasi yang harus disampaikannya setelah menerima tanggapan dari calon pembeli. Pemasaran offline dan online. Saat ini mengalami sebuah pergeseran di mana secara paradigma dari yang semula awalnya untuk kegiatan transaksi memerlukan interaksi secara fiksi antara penjual dan pembeli, kini kegiatan tersebut bergeser ke marketplace atau aktivitas yang mengandalkan media elektronik yang telah didukung oleh kemajuan teknologi. Dengan hadirnya perkembangan teknologi, pemasaran tidak hanya menggunakan media elektronik seperti radio dan televisi, kini kegiatan pemasaran beralih melalui internet atau media online yang bersifat interaktif, yaitu adanya interaksi antara produsen dan konsumen. Beberapa macam media promosi melalui internet, biasanya ada website, situs jejaring sosial, pemasaran viral berupa e-worm di media sosial. Adanya media online kini mempermudah proses pemasaran yang dilakukan oleh produsen dan bahkan antara konsumen dan produsen dapat saling berinteraksi atau berkomunikasi pada media konvensional tidak bisa serta-merta dilakukan. Apa sih keuntungan dari pemasaran online? Tentunya target calon pelanggan yang spesifik. Lalu biasanya biayanya lebih murah untuk memulai pemasaran online, nggak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Nggak seperti media offline yang menghabiskan banyak uang untuk membuat misalnya poster, atau spanduk, atau iklan, ataupun majalah tertentu. Yang ketiga ada biasanya menghitung tingkat konversi dengan mudah ya. Tingkat konversi iklan sangat dibutuhkan dalam menghitung kemajuan usaha. Jika iklan tidak membuahkan hasil, tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Hal ini yang ada di media online yang memungkinkan untuk dapat melihat dan mengetahui siapa aja yang membeli produk kita karena iklan yang kita jalankan. Lalu membangun komunitas. Adanya media online dapat membantu kita dalam membangun komunitas dari usaha kita. Dimanapun para pelanggan berada, mereka akan selalu terhubung dengan berbagai informasi seperti produk baru, diskon, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, memungkinkan untuk bertransaksi tanpa bertemu. Banyak orang yang malas untuk datang secara langsung ke toko. Dengan bantuan media online, pembeli dapat dilakukan tanpa perlu bertemu dengan penjual. Komunikasi pemasaran produk. Suryanto 2015 menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk dan meningkatkan konsumen secara langsung ataupun tidak langsung tentang produk atau merek yang dijual. Ada 5 model komunikasi dalam pemasaran. Yang pertama ada iklan. Iklan adalah komunikasi massa melalui media, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media lainnya, atau komunikasi langsung yang didesain khusus untuk pelanggan antar bisnis to bisnis. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat. Yang ketiga ada hubungan masyarakat atau PR.
di mana sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana. Lalu ada penjual perorangan atau personal selling, yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara seorang penjual dan calon pembeli. Yang terakhir ada direct selling. Direct selling adalah upaya perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan atau transaksi penjualan. Tujuan komunikasi pemasaran adalah untuk mencapai 3 tahap perubahan. Yang pertama ada perubahan pengetahuan. Dalam tahap ini, perusahaan memberikan pengetahuan kepada konsumennya tentang keberadaan produk, bentuk produk, untuk apa produk itu diciptakan, dan ditujukan kepada siapa. Yang kedua ada perubahan sikap. Perubahan sikap tentunya mengarah kepada keinginan untuk mencoba produk. Pada tahap ini ditentukan oleh 3 komponen, yaitu efek kognitif, yaitu membentuk kesadaran informasi tertentu. Lalu yang kedua ada efek afeksi, yaitu memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada efek konatif, yaitu membentuk pola khalayak menjadi perilaku selanjutnya yang diharapkan adalah repeat order atau pembelian ulang. Komunikasi pemasaran jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun contohnya seperti kursus, bengkel mobil, salon kecantikan, hotel, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa dilihat, dirasa, didengar, diraba, atau dicium sebelum ada transaksi pembelian. Suatu bentuk jasa juga tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini sangat tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan, dan di mana disajikan. Lalu, daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan selalu ada. Bila permintaan akan turun, maka masalah yang sulit akan segera muncul. 3 jenis pemasaran jasa dalam dunia usaha. Yang pertama ada external marketing. Strategi pemasaran eksternal ini dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Kedua ada pemasaran internal. Pemasaran jasa tidak cukup hanya dengan pemasaran eksternal atau 4P, tetapi harus diikuti pula dengan peningkatan kualitas atau keterampilan para personil yang ada di dalam perusahaan. Selain itu, juga harus ada kekompakan atau suatu tim yang tangguh dari personil yang ada di dalam perusahaan tersebut, khususnya dalam menghadapi para pelanggan, sehingga membawa kesan tersendiri yang meyakinkan pelanggan. Terakhir ada pemasaran interaktif atau interaktif marketing. Kepuasan konsumen tidak hanya terletak pada mutu jasa, misalnya restoran yang megah dan makanan yang bergizi, mereka juga harus padukan dengan melakukan service quality improvement supaya peningkatan pelayanan benar-benar meyakinkan. Perbedaan antara produk dan jasa. Produk adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan, dan menerima umpan balik. Prosesnya bertujuan untuk mengetahui pasar yang tepat bagi produk dan penempatannya, sehingga mendapat respon pelanggan yang baik. Sementara pada pemasaran jasa yang dikemukakan oleh SIF Indonesia 2017, bila seseorang atau badan usaha mempromosikan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan atau klien, hal ini dikenal sebagai pemasaran layanan. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita kali ini. MPR atau Marketing Public Relation penting untuk membangun citra dan loyalitas konsumen. Personal selling dan pemasaran online maupun offline saling melengkapi. Komunikasi pemasaran produk dan jasa memiliki perbedaan yang mendasar. Kuncinya strategi yang tepat, aktivitas kreatif, dan konsisten komunikasi. Terima kasih.